Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidati At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang merupakan penjelasan terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal imanu huwal iqraru bil lisani wa tasdiqu bil jinani. Iman adalah berikrar dengan lisan dan meyakini di dalam hati. Berikrar dengan lisan artinya mengatakan dengan lisannya bahwasanya Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu Maha Pencipta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah dan semisalnya. Kemudian meyakini itu semua dalam hati. Ini perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Kemudian kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, hadza ta'riful murji'ati. Ini adalah definisi iman menurut Murji'ah. Sekali lagi di sini Abu Ja'far At-Tahawi sedikit terpengaruh oleh akidah Murji'ah yang mengeluarkan amal dari cakupan iman sampai beliau membuat definisi demikian. Qasarul imana 'ala al-iqrar bil lisani wa tasdiqi bil jinan. Mereka orang-orang Murji'ah, mereka membatasi iman hanya berupa ikrar dengan lisan dan meyakini dalam hati tanpa memasukkan amalan sebagai bagian dari iman. Wal qaulul haqqu, namun akidah yang benar adalah annal imana qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarihi. Iman adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi perhatikan poin ketiga ini, yaitu wa amalun bil jawarihi, mengamalkan dengan anggota badan. Orang tidak dikatakan iman kalau dia tidak mau beramal, hanya yakin saja, hanya mengucapkan saja, gak mau mengamalkan Islam, gak mau mempraktekkan Islam. Contohnya seperti Abu Thalib, paman Nabi. Abu Thalib dengan lisannya mengatakan agama yang dibawa oleh keponakanku ini adalah agama yang benar, dan dia yakini itu. Berarti sudah qaul, sudah tasdik bil jinan, sudah mengucapkan, sudah benarkan dalam hati. Apakah Allah menganggap Abu Thalib sebagai muslim? Ternyata tidak. Ketika Abu Thalib tidak mau mengamalkan Islam. Fal a'malu dakhilatun fi haqiqatil imani. Maka yang benar, amalan itu termasuk dalam hakikat keimanan. Masuk dalam cakupan keimanan. Walaysat bi syai'in zaidun 'anil imani. Amalan bukan sekedar tambahan terhadap keimanan. Ini keyakinan Murji'ah. Murji'ah meyakini amalan sekedar tambahan. Artinya kalau orang tidak beramal, maka dia masih iman. Tapi kalau dia beramal lebih bagus. Ini kata Murji'ah. Tidak demikian. Amalan itu bagian dari keimanan. Artinya kalau orang tidak beramal, tidak mau mengamalkan ajaran Islam, tidak mau mempraktekkan Islam, maka dia tidak bisa dikatakan beriman. فَمَنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْقَوْلِ بِاللِّسَانِ وَالتَّصْدِيقِ بِالْقَلْبِ دُونَ الْعَمَلِ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ الصَّحِيحِ. Orang yang mencukupkan diri dengan mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan hati saja tanpa mengamalkan ajaran Islam, tanpa mempraktekannya, maka dia bukan orang yang imannya benar. Dia bukan orang yang beriman. Fal imanu kama qala al ulama'u qaulun bil lisani wa tasdiqun bil jinani wa amalun bil jawarihi. Maka iman yang benar, definisi iman sebagaimana kata para ulama Ahlussunnah adalah qaulun bil lisan,
mengucapkan dengan lisan, mengucapkan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammadun Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, mengucapkan bahwasanya Islam itu agama yang paling benar, dan seterusnya. Wa tasdiqun bil jinan, dan membenarkan dengan hati, meyakini semua itu. Wa amalun bil jawarihi, dan mengamalkan ajaran Islam, yaitu mengerjakan salat, membayar zakat, menutup aurat, berpuasa Ramadan, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menjauhi maksiat, dan yang lainnya. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil isyani, dan iman itu akan bertambah ketika melakukan ketaatan, dan akan berkurang ketika melakukan maksiat. Inilah akidah Ahlussunnah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadatuhum imana, bertambahlah iman mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya iman bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Anfal ayat yang kedua. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman, maka bertambahlah iman mereka. Ini juga menunjukkan iman bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Surat At-Taubah ayat 124. Wa qala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa yazdadal ladzina amanu imana, dan untuk menambahkan iman kepada orang-orang yang beriman. Surat Al-Mudaththir ayat 31. Hadhihi al-ayatu tadullu ala ziyadatil imani wan naqsi. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwasanya iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Kama fi qauli alaihi salatu wassalamu, sebagaimana juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Dan kalau dia tidak mampu juga untuk mengingkari dengan lisan, maka ingkarilah dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful imani, dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis sahih riwayat Muslim. Fadalla ala anna al-imana yanqusu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya iman bisa berkurang. Kata-kata ad'afu ini namanya isim tafdil, yang menunjukkan adanya perbandingan. Ad'afu paling lemah atau lebih lemah. Sehingga ini menunjukkan ada iman yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Dan menunjukkan bahwasanya iman bisa berkurang sampai pada tingkatan yang paling lemah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain dari hadis di atas, Nabi mengatakan, walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Dan tidak ada lagi iman di balik itu, melainkan hanya sebesar biji sawi. Jadi orang yang dia tidak mampu untuk mengingkari kecuali dengan hatinya, maka dia masih punya iman, tapi imannya kecil sebesar biji sawi. Artinya kalau orang tidak mau mengingkari maksiat, tidak dengan tangan, tidak dengan lisan, bahkan juga tidak dengan hati, dia setuju kepada maksiat, dia biasa saja dengan maksiat, tidak ada pengingkaran dalam hati, maka tidak ada lagi keimanan walaupun hanya sebesar biji sawi. Na'udzubillah. Tambahan ini juga sahih riwayat Muslim. Dalla ala anna al-imana yanqusu. Maka tambahan dalam riwayat ini juga menunjukkan bahwasanya iman itu bisa berkurang. Hatta yakuna ala wazni habbati khardalin. Dia bisa berkurang, bisa mengecil, bisa melemah sampai sekecil biji sawi. Wa kama fil hadits sahih, dan juga dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhriju minan nari
Man kana fi qalbihi adna mithqala habbatin min khardalin min imanin. Keluarkanlah dari neraka, kata Allah, orang-orang yang dalam hatinya masih ada tingkatan yang paling rendah dari keimanan, yaitu berupa seberat biji sawi berupa keimanan. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ini semua dalil yang menunjukkan bahwasanya iman bisa mengecil, bisa berkurang sampai tingkatan yang paling rendah. Sehingga ini bantahan bagi pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya iman tidak bisa berkurang, hanya bisa bertambah. Di antaranya ini pendapat Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya iman itu bisa bertambah saja atau tetap tidak bisa berkurang, karena kata beliau ayat-ayat dan hadis-hadis yang bicara tentang keimanan itu hanya mengatakan iman bertambah, maka kita yakini sebagaimana yang ada dalam dalil. Ini argumen Imam Malik. Namun Allah a'lam, pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur ulama Ahlussunnah yang mengatakan iman itu bisa berkurang juga. Dan banyak sekali dalilnya. Di antaranya yang sudah kita baca barusan. Fal imanu qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil arkani. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil 'isyani. Maka kesimpulannya, iman adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota badan. Dan iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan maksiat. Hadza ta'rifuhu as-sahihu al-ma'khudhu min al-kitab was sunnati. Inilah definisi iman yang sahih, yang benar, yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Falaysa kama taquluhu al-Hanafiyatu. Maka tidak sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama Hanafiyah, di antaranya Abu Ja'far At-Tahawi, oleh ulama Hanafiyah, bahwasanya iman itu qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil jinani faqat. Iman adalah mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan hati saja. Ini enggak benar. Yang mana ini adalah keyakinan murji'atul fuqaha namanya. Ini murji'ah itu bermacam-macam. Yang meyakini bahwasanya iman itu adalah ucapan lisan dan keyakinan hati, namanya murji'atul fuqaha. Yang mana kebanyakannya dari ulama Hanafiyah zaman dahulu. Walaysa kama taquluhul karamiyatu. Demikian juga tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang karamiyah, bahwasanya iman adalah qaulun bil lisani faqat. Iman sekedar ucapan lisan saja. Ini bagian lain dari murji'ah, yaitu karamiyah, yang meyakini bahwasanya iman sekedar mengucapkan saja. Yang penting sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, maka apapun yang mau dia lakukan, mau dia nginjak Al-Quran, mau dia mencela Nabi, mau dia mencela agama Islam, dia enggak sholat, dia enggak pernah puasa, maka tetap iman. Walaysa kama taquluhul asyairatu i'tiqadul qalbi faqat. Dan juga tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Asy'ariyah atau Asy'ariyah, yang menurut mereka iman adalah keyakinan hati saja. Yang penting yakin. Selama yakin pada Allah, selama yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama yakin Islam itu benar, maka apapun yang dia lakukan tidak akan mengeluarkan dari Islam. Ini keyakinan Asy'ariyah, bagian lain dari Murji'ah. Walaysa kama taquluhul Jahmiyatu huwal ma'rifatu bil qalbi faqat. Dan tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya iman sekedar ma'rifah, sekedar tahu, sekedar mengetahui, walaupun tidak sampai yakin. Sekedar tahu ada Tuhan namanya Allah, maka sudah dikatakan iman. Sekedar tahu ada orang namanya Muhammad dan dia adalah Nabi. Sekedar tahu, kamu tidak yakin, maka kata orang Jahmiyah ini masih iman. Fal murji'atu arba'u tawaifa. Maka murji'ah itu ada 4 golongan di atas. Ada murji'atul fuqaha, ada karamiyah, ada asy'ariyah, dan ada jahmiyah. Ini turunan dari murji'ah semua.
Ab'aduha al-Jahmiyatu. Yang paling jauh, yang paling sesat adalah Jahmiyah. Wa ala qaulihim yakunu Fir'aunu mu'minan. Dengan keyakinan Jahmiyah di atas, berarti Fir'aun adalah mukmin. Fir'aun orang beriman. Li'annahu 'arifun. Karena Fir'aun mengetahui ada Tuhan namanya Allah. Wa iblisu yakunu mu'minan li'annahu 'arifun biqalbihi. Dan juga jika demikian maka iblis juga beriman. Karena iblis mengetahui dengan hatinya. Ya, ketika iblis berdoa, dia mengatakan, "Ya Rabbi," wahai Tuhan. Berarti iblis mengetahui adanya Tuhan. Berarti iblis beriman. Kalau pakai akidahnya Jahmiyah. Na'udzubillah. Wa ala qaulil Asy'ariyati innahu at-tasdiqu bil qalbi. Dan kalau berdasarkan akidah Asy'ariyah tentang iman, bahwasanya iman itu sekedar membenarkan dalam hati. Yakunu Abu Lahabin wa Abu Talibin wa Abu Jahalin wa sairul musyrikina yakununa mu'minina. Kalau demikian maka Abu Lahab, Abu Talib, Abu Jahal dan seluruh musyrikin Quraisy mereka beriman harusnya. Karena mereka juga meyakini bahwasanya Allah itu Rabb semesta alam. Mereka meyakini Allah itu Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha memberikan rezeki dan seterusnya. Namun mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tidak mau qaulun bil lisan. Namun mereka meyakini, mereka i'tiqadun bil jinan, i'tiqadun bil qalbi, meyakini dalam hati. Li'annahum muqinuna bi qulubihim wa musaddiquna. Mereka meyakini dalam hati mereka dan mereka membenarkan dalam hati mereka. Yusaddiquna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi qulubihim. Mereka membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hati mereka. Walakin mana'ahum al-kibru wal hasadu min ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena kesombongan dan hasad itu menghalangi mereka untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau qaulun bil lisan dan juga enggak mau amalun bil jawarih. Enggak mau mengucapkan la ilaha illallah, enggak mau qaul dan enggak mau mengikuti agama Islam, enggak mau mempraktekkan agama Islam. Tapi mereka yakin. Maka kalau pakai akidah Asy'ariyah harusnya Abu Jahal, Abu Lahab itu mukmin. Namun ternyata kan tidak. Wal yahudu ya'tarifuna annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qulubihim. Demikian juga orang-orang Yahudi, mereka mengakui bahwasanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Mereka yakini dalam hati mereka. Walakinnal hasada wal kibra. Namun mereka tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hasad dan sombong. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang kami berikan kitab itu ahlu kitab, di antaranya orang-orang Yahudi. Mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Surat Al-Baqarah ayat 146. Apa maksudnya? Maksudnya mereka mengetahui ciri-ciri Nabi SAW sebagaimana yang ada dalam kitab mereka. Bahkan disebutkan dengan ciri-ciri yang sangat banyak, sangat detail. Sehingga mereka tahu bahwasanya itu adalah Muhammad bin Abdullah SAW. Maka mereka yakin dalam hati. Mereka mengakui dalam hati. Andaikan yang benar adalah akidah Asy'ariyah, tentu orang Yahudi sudah dikatakan beriman. Wa qala fil musyrikina, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang orang-orang musyrikin. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Wahai Muhammad, sungguh kami mengetahui apa yang mereka katakan itu membuat engkau sedih. Fa innahum la yukadzibunaka. Namun mereka sesungguhnya tidak mendustakan engkau. Mereka meyakini engkau adalah Rasulullah. Walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Namun orang-orang yang zalim terhadap ayat-ayat Allah, mereka menentangnya. Surat Al-An'am ayat 33. Famakna la yukadzibunaka ay annahum yusaddiqunaka. Perhatikan dalam ayat di atas kata Allah la yukadzibunaka. Mereka tidak mendustakanmu. Maknanya adalah
Mereka orang-orang musyrikin Quraisy meyakini kebenaranmu, meyakini bahwasanya kau adalah nabi, kau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yakin. Demikian juga Abu Talib, paman Nabi. Wa Abu Talibin yaqulu, Abu Talib berkata dalam nuniyahnya, dalam syairnya, "Walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina." Sungguh aku mengetahui bahwasanya agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama terbaik yang pernah diturunkan kepada manusia. Laulal malamatu aw hadzaru masabbatin la ra'aitani samahan bidzalika mubina. Andaikan bukan karena cacian atau takut akan celaan, sungguh engkau akan dapati aku dengan lapang dada menerima agama Islam dengan terang-terangan. Maka perhatikan, Abu Talib yakin tentang kebenaran Islam. Beliau yakin tentang benarnya Nabi SAW. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala tidak menganggap Abu Talib Muslim. Ini menunjukkan tidak sekedar yakin. Iman tidak sekedar yakin, tidak sekedar yakin dan ucapan lisan, tapi harus ada amalun bil jawarih. Harus ada amalan, harus ada praktek dengan anggota badan. Harus mau menjalankan ajaran Islam. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.